wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak dan Ibu hadirin rahimakumullah, alhamdulillah subuh ini atas izin Allah kita berada di masjid. Kita dalam keadaan beriktikaf setelah sholat subuh berjamaah. Insya Allah pagi ini kita akan menjelaskan bagian daripada sejarah Islam. Kita masih menjelaskan sejarah awal Islam. Tema yang akan kita bahas pada kajian subuh ini adalah pengertian jahiliyah. Hadirin, kita sering mengenal konsep jahiliyah. Dipahami sebagai zaman sebelum Rasulullah diangkat menjadi nabi dan rasul. Itu benar, tapi belum menggambarkan secara lengkap dan menyeluruh. Ada juga yang memahami jahiliyah itu dari kata benda jahil yang artinya bodoh. Sehingga jahiliyah diartikan kebodohan. Itu juga tidak salah, tapi tidak lengkap. Belum menggambarkan. Karena itu kajian kita hari ini ingin mengajak hadirin untuk mengungkap pengertian yang lengkap menyeluruh tentang jahiliyah. Inilah kira-kira yang akan kita jelaskan. Tentu kita akan merujuk sumber-sumbernya dari Al-Quran, dari sabda Rasulullah SAW, dan dari keterangan para ulama. Kita mulai. Memang jahiliyah itu kata sifat dari kata jahil, jahula yang artinya bodoh. Sehingga secara harfiah benar jahiliyah berarti kebodohan. Tapi apakah betul-betul ini masyarakat primitif? Masyarakat yang terbelakang? Masyarakat yang tertinggal? Masyarakat yang dalam kegelapan? Masyarakat yang mundur total? Ternyata tidak. Jadi jahiliyah itu kalau diukur dari ukuran ekonomi, maju. Diukur dari perdagangan, bangkit. Diukur dari peradaban, kebudayaan dalam proses seni, sastra, tinggi. Diukur dari kemampuan hubungan diplomasi, hebat. Jadi kalau gitu, di mana jahiliyahnya? Jahiliyah ini memang untuk menggambarkan secara khusus masyarakat Arab sebelum zaman Islam, dan itu terbentang hampir 500 tahun. Kenapa 500 tahun? Ukurannya Nabi Isa wafat tahun 33 Masehi. Dalam pengertian Nabi Isa naik, kan Nabi Isa nanti kata wafat juga harus diberikan catatan. Nabi Isa oleh Allah ditarik dari bumi ke langit itu tahun 33 Masehi, pada saat beliau berusia 33 tahun. Nabi Muhammad SAW lahir 571.
Jadi terbentangnya 571 diambil 33. Berapa tuh? 571 diambil 33. 571 coba 71 diambil 33. 48 kan? 500 tahun lebih lah. Nah, inilah periode yang panjang. 500 tahun itu. Nanti setelah Nabi Muhammad lahir, kan tidak langsung Nabi jadi Nabi dan Rasul. Rasulullah lahir tahun 571 Masehi. Baru menjadi Nabi dan Rasul 40 tahun kemudian. Tahun 610 Masehi. Jadi tambah panjang ini masa jahiliyah itu. Nabi Isa wafat sampai Nabi Muhammad lahir. Nah, apakah begitu lahir langsung jadi Nabi Rasul? Kan tidak, butuh waktu 40 tahun. Rasul itu menjadi Nabi dan Rasul 610 Masehi. Ya, lihat. Nah, inilah masa yang panjang. Masa di masa ini tidak ada kemajuan? Kita lihat. Pertama, orang-orang Arab khususnya yang tinggal di Haramain, dua kota itu Mekah dan Madinah. Dulu namanya bukan Madinah, Mekah dan Yasrib, dua kota. Ini dua kota ini, dua kawasan ini disebut dengan Hijaz. Dua kota ini, Mekah, Yasrib, itu disebut kawasan Hijaz. Terbentang jaraknya hampir 500 km lebih, karena dari Mekah ke Madinah itu ke Yasrib 467 km. Ya. Nah, ini suku-suku Arab. Memang mereka terbagi dalam beberapa bani. Ada bani. Setelah bani nanti ada lagi qabilah. Qabail jamaknya. Ada bani, nanti ada qabilah atau qabailah. Al-Quran menyebutkan untuk jamak. Nanti ada untuk sya'bun, bangsa. Al-Quran menyebutnya syu'uban wa qabailah. Jadi ada suku-suku. Nah, apa yang bisa mereka capai kemajuan? Pertama, bisa membangun hubungan dagang. Hubungan dagangnya level internasional. Nah, makanya dari sisi dunia nggak dikatakan bodoh. Gimana bodoh bisa dagang? Dagangnya tingkat internasional. Nah, saudara, terbentangnya cukup panjang. Kalau menggunakan jalur utara selatan, selatannya Yaman. Selatannya. Lalu masuk ke titik kedua, Mekah. Titik ketiga, kita ambil besarannya aja, Madinah, Yasrib. Titik terakhirnya nanti di Yordan. Kawasan Bursa, dulu namanya Syam. Luar biasa panjang. Berapa mil itu terbentang dari utara ke selatan? Utaranya Syam, dalam hal ini berada di Yordan, selatannya Yaman. Bahasa Arabnya bermacam-macam dialeknya. Ditempuh dalam untuk logistik unta, untuk barang-barang, untuk orang kuda, untuk jarak pendek kuda kecil. Sistematis moda transportasinya. Ada untuk barang, ada untuk orang, ada untuk mobil cepat, pendek, jarak dekat. Diatur sistematis. Lalu ketika barang, orang dan kendaraan lewat, ada bea, ada cukai. Untuk apa bea dan cukai? Untuk berikan kontribusi kepada masyarakat setempat, sekaligus menjamin keamanan transportasi.
Apa tidak modern? Kok jahiliyah? Ini keren. Mereka juga bisa bertukar jenis komoditas. Produk Yaman, produk Mekah, produk Madinah, dulu namanya Yasrib, sampai produk di titik ujung di bursa di Yordan. Apa tidak modern? Sistem pembayaran juga bisa dengan cash, bisa dengan kredit. Tapi tentu saja jangan tanya apakah sudah punya kartu kredit. Ya, jangan. Ini kan abad keberapa? Tuh, bisa dengan alat tukar. Alat tukarnya sudah modern, dinar dan dirham. Itu alat tukar. Bisa dengan partner, tabadul, tukar menukar barang. Itu kan di mana-mana begitu. Belum ada, jangan tanya bayarnya lewat perbankan. Belum ditemukan itu. Itu sudah modern itu. Bisa menggunakan alat tukar. Alat tukarnya yang permanen. Dirham dan dinar mata uangnya. Mata uang ini melintasi berbagai kabilah tadi, berbagai bani, berbagai suku. Ini kan internasional. Jadi sampai di sini saya tidak menemukan jahiliyah dari sisi kemampuan bisnis, kemampuan membangun kerjasama, kemampuan membawa barang, pengaturan barang, jaminan keamanan transportasi. Di zaman modern kan ada jaminan keselamatan transportasi. Bapak-bapak yang mungkin pernah bertugas di Polantas paham itu. Iya, kan kerjasama. Pak polisi tentang ketertibannya, dinas perhubungan tentang infrastruktur dan jaminan keselamatan. Itu kan sudah modern. Baik ya dari situ. Kemudian, apakah mereka mengelola kehidupan berdasarkan pendapat pribadi atau berdasarkan perwakilan? Ternyata berdasarkan perwakilan. Kan sistem perwakilan ciri demokrasi. Nah, sudah keren. Si suku-suku yang ada Bani Hashim, Bani Umayyah, Bani macam. Ada kabilah-kabilah itu bisa dibuat struktur oleh mereka. Jadi bukan berdasarkan dinasti, tapi berdasarkan demokrasi. Cuma mereka tidak menyebut demokrasi, karena demokrasi bukan bahasa Arab. Mereka menyebutnya syuro, musyawarah. Gimana strukturnya? Strukturnya itu lembaga yang paling tinggi tempat mereka berkumpul, sebut saja di zaman modern MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat, ini disebut Darun Nadwah. Dar itu artinya tempat, gedung, lokasi. Nadwah itu artinya berdiskusi. Nah ini kan masyarakat modern punya Darun Nadwah. Darun Nadwah itu isinya ahlul hali wal aqli, tokoh-tokoh. Al-hali itu yang bisa memecahkan masalah, wal aqli itu bisa mengambil keputusan bersama. Jadi wewenangnya cukup besar. Dan ini cendekiawan. Bukan DPR sembarang DPR, bukan MPR sembarang DPR, tapi diisi oleh ahli, oleh pakar, oleh cendekiawan. Saya membaca sejarah, konsep waktu ketika jahiliyah bodoh hilang. Bodohnya di mana coba? Gitu, simak dulu. Bodohnya di mana? Nah, jadi mereka punya Darun Nadwah. Kalau ada yang meninggal, diganti
Berarti ada pergantian antar waktu. Ya memang tidak persis sama dengan konsep barat, tapi setidaknya sudah mencerminkan masyarakat yang berkemajuan. Ya itu. Baik. Lalu kaitan dengan seni, dengan budaya, apakah mereka tidak punya? Punya. Mereka punya festival, dibagi dua festivalnya. Ada festival tengah tahunan, yaitu dilakukan setiap bulan ke-7. Mari kita hitung bulan pertamanya. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Tsani. 6 bulan. Bulan ke-7 Rajab. Nah, Rajab itu festival. Festival budaya tengah tahunan. Kita hitung lagi. Ini kan baru 7. Bulan ke-8 Rajab, Sya'ban. Bulan ke-8 Ramadan. Bulan ke-9 Syawal. Bulan ke-10 Dzulqa'dah. Bulan ke-11 Dzulhijjah. Bulan ke-12. Mereka punya festival akhir tahun. Dan ini lebih lama, 3 bulan festivalnya, yaitu dari bulan ke-11 Dzulqa'dah, bulan 12 Dzulhijjah, dan bulan Muharram, bulan 1. Apa tidak keren? Nah, ketika mereka di bulan-bulan 4 ini, mereka bikin aturan, tidak boleh perang, tidak boleh bertengkar, tidak boleh debat, tidak boleh konflik, tidak boleh menumpahkan darah. Untuk apa? Untuk menjamin pesta budaya tertib, aman, nyaman. Jadi mereka menekankan damai di 4 bulan ini. Al-Quran mengabadikan. Mari kita lihat bagaimana Al-Quran mengabadikan bahwa mereka damai di 4 bulan itu. Buka surat At-Taubah ayat 36. Masya Allah, apa tidak keren ini masyarakat jahiliyah kayak gitu? Kita buka dulu At-Taubah, kita pastikan betul nggak itu ada. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Sesungguhnya hitungan bulan-bulan dalam 1 tahun adalah 12 bulan. Itu sudah ditetapkan dalam kitab Allah, Lauhil Mahfuz. Yauma khalaqas samawati wal arda, pada saat Allah menciptakan langit dan bumi. Minha, di antara bulan yang 12 itu, arba'atun, ada 4 bulan. Hurum, hurum itu yang dimuliakan. Dengan cara tidak boleh perang, tidak boleh berkata kasar, tidak boleh berkata jorok, tidak boleh menumpahkan darah. Untuk apa? Untuk menciptakan rasa damai, tentram, rukun. Kenapa? Sedang pesta kok. Sedang pesta harus dijamin rasa aman, rasa nyaman, ketertiban sosial. Masa sedang pesta ada huru hara? Nah, coba bayangkan masyarakat begitu, masyarakat bodoh, masyarakat cerdas. Ini Al-Quran yang menyebutnya. Tergambar ya, bukan masyarakat primitif, bukan masyarakat terbelakang, bukan masyarakat tertinggal, masyarakat yang maju pada zamannya. Tuh, bah, cukup sampai situ. Sampai di sini saya hanya ingin mengajak hadirin. Oh iya ya,
orang Mekah itu ternyata untuk urusan dunia seperti ini maju, modern, berperadaban. Ada keadaban nggak? Ada. Saya ingin sedikit lagi. Mereka menjamu tamu dengan tertib. Tamu-tamu yang datang itu semuanya dihormati. Jadi ada tradisi penghormatan kepada tamu. Siapa yang menjadi panitia, siapa penyelenggara, itu masyarakat Ahlul Mekah, penduduk Mekah. Semua warga Mekah dan kabilah-kabilah yang berada di Mekah itu jadi steering committee. Jadi panitia pelaksana. Ada yang panitia pengarah, ada panitia pelaksana. Keren juga ini caranya. Lalu 3 bulan ini dibagi 2 kegiatan. 3 kegiatan. Yang pertama penyambutan, mulai 1 Syawal. Lalu penempatan mereka di kemah-kemah. Nanti di bulan haji pelaksanaan hampir 1 bulan. Di bulan Muharram pemulangan. Waduh. Jadi ada penerimaan, pelaksanaan, pemulangan. Saya keren, sama aja dengan Kementerian Agama menyelenggarakan haji, kan begitu juga manajemennya. Tuh. Lalu selama mereka berada di dalam acara, dijamin untuk perkemahannya, kemahnya itu dijamin makan minumnya. Lalu ada panitia yang namanya Sikoyatul Hajj. Itu diabadikan dalam Al-Quran. Sikoyatul itu panitia yang memberikan, menyiapkan air, arti harfiahnya. Sikoyah itu menyiram. Al-Hajj itu orang yang bertujuan datang ke Ka'bah. Wow, keren ternyata. Nah, lalu nanti acaranya apa? Acaranya tuh ada menikmati kuliner. Ada kulinernya, ada pembacaan puisi-puisi oleh para penyair-penyair, lalu ada perlombaan, dan penyair syair-syair yang terindah, terbaik, 10 dipilih. 10. Lalu zaman dulu ini kan ditulis, sudah ditulis, bukan hanya dihafal, ditulis, ada tulisannya, lalu digantungkan di Ka'bah. Lalu diberikan penghargaan, namanya Al-Mu'allaqat. Syair-syair papan atas, syair-syair the top of the top, lalu dipublikasikan dengan cara ditempelkan di Ka'bah. Keren. Keren pada zamannya. Gitu. Nah, sekarang bagian yang kedua, setelah itu kita tanya jawab. Mengapa disebut jahiliyah? Jahiliyah selain berarti bodoh, jahiliyah itu punya makna kedua, ketiga, keempat. Diartikan bodoh itu arti 1. Kita sekarang harus memahami bagaimana kamus itu, sebuah kata itu arti 1, arti 2, arti 3, arti 4. Itu namanya leksikon, teori perkamusan. Nah, jadi makna 1, jahiliyah memang bodoh atau kebodohan. Makna yang kedua, jahiliyah itu adalah keras, radikal. Kalau kata sifat berarti radikalitas. Keras, radikal. Karena keras dan radikal melahirkan sikap ketertutupan. Bisa juga berarti gelap. Karena keras, radikal, tertutup, gelap, sering melahirkan perbuatan yang tidak manusiawi. Tapi ini jadi kontradiktif. Satu sisi sangat manusiawi, modern yang tadi digambarkan, pada sisi lain
ada kehidupan yang sebaliknya. Jadi kalau gitu jahiliyah, ciri garis besarnya kehidupannya kontradiktif. Apa itu kontradiktif? Dalam dirinya ada dua nilai yang bertentangan. Dalam masyarakatnya ada dua nilai yang bertentangan. Mengapa ini terjadi? Ini masalah kemanusiaan. Terlihat dalam masalah keadilan, terlihat di dalam masalah ke sosial. Apa intinya kejadian itu? Kejadiannya dia berani mengingkari Allah. Oh, di situ intinya. Jadi jahiliyah itu intinya adalah dia bersikap tertutup terhadap ajaran Allah, melahirkan tindakan yang kontradiktif. Satu sisi maju, tapi pada sisi lain biadab, tidak punya rasa kemanusiaan, tidak bisa menegakkan keadilan, tidak bisa membangun kesetaraan. Gitu. Nah, tentang Allah. Allah itu menurut para ahli bahasa bisa diurai berasal dari kata ilah. Kita menyebutkan, Al-Quran juga menyebutkan wa ilahukum ilahu wahid. Ilah kamu, ilah yang maha esa. Ilah. Lalu dikasih al. Jadi al-ilahu. Tapi i-nya dibuang. Jadilah terbentuk kata Allahu. Begitu. Nah, oleh orang Mekah dipelesetkan. Nah, berarti jahiliyah itu berani mempelesetkan nama Allah. Oh, di situ kejahiliyah itu berani mempelesetkan nama Allah, kan ilah. Nah, ilah ini bahasa Arab itu dibagi dua, ada muzakkar, ada muannas. Ada maskulin, ada feminin. Dia ganti saja kata ilah jadi feminin, jadi perempuan. Maka kata ilah dipelesetkan jadi Allata. Kenapa pakai Allata? Itu tambah alif dan ta. Itu namanya jama muannas salim. Lalu dikasih untuk nama dewa, nama arca, nama patung. Dia tahu itu asalnya nama Allah, tapi dipelesetkan untuk nama-nama dewa. Nah, berarti satu, dia berani mempelesetkan lafaz Allah untuk nama dewa, nama arca, nama patung. Jadi Allah dengan konsep dewa ini perempuan. Satu, Allah itu Al-Aziz, yang maha gagah, maha perkasa. Oleh masyarakat Mekah dipelesetkan jadi Al-Uzzah. Uzzah itu nama berhala, padahal itu nama Allah, sifat Allah, Al-Asmaul Husna. Plesetkan saja jadi nama dewa yang paling besar, nama dewa yang paling raksasa. Berarti dia berani memplesetkan nama Allah. Allah itu Al-Mannan, yang memberikan anugerah. Diplesetkan oleh dia jadi dewa-dewa perempuan yang sangat santun, namanya Al-Manat. Al-Manat ditambahkan alif dan ta. Nah, jadi kalau gitu dia berani memplesetkan nama Allah.
Ini bahasa Arabnya ilhad, tindakan itu. Ilhad itu artinya memplesetkan, jadikan guyonan, jadikan candaan. Lalu dia tidak suka sama anak perempuan. Kan ini kontradiktif. Padahal tidak ada manusia yang lahir dari laki-laki. Nah ini cirinya kontradiktif. Lalu Allah digambarkan perempuan. Punya anak. Namanya malaikat itu dianggap banatullah, putri-putri Allah. Gimana gambarannya? Mari kita baca Al-Quran yang menggambarkan kejahilian itu. Kita buka surat ke-16, surat An-Nahl 16. An-Nahl dulu. Nah, supaya tergambar kejahilian itu. Ya, yang tadi saya ceritakan tuh ini ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yaj'aluna lillahil banat. Mereka menjadikan Allah itu al-banat. Allah itu memiliki anak perempuan. Padahal dia sendiri nggak suka sama anak perempuan. Jadi yang jelek-jelek untuk Allah. Subhanahu, maha suci Allah dari omongan Allah memiliki anak perempuan itu. Subhanahu itu sama dengan subhanallah. Walahu, untuk mereka, untuk pandangan orang-orang jahiliyah, ma yashtahun, apa yang mereka suka, yaitu mereka suka anak laki-laki. Ketika ditanya, kenapa suka anak laki-laki, tidak suka anak perempuan? Alasannya sangat dangkal. Alasannya, anak perempuan nggak bisa lari, padahal tidak dilatih. Mereka butuh air, namanya oase, bahasa Arabnya bi'run, oase. Pangkalnya mereka nggak punya antri, tidak budaya, tidak bisa antri, itu pangkalnya. Karena tidak ada budaya antri, jadi siapa yang cepat? Nah saat itu anak laki-laki cepat, anak perempuan tertinggal. Anak laki-laki bisa mempertahankan air untuk bergumul, anak perempuan kalah. Padahal intinya karena mereka tidak bisa antri, tidak bisa tertib. Inilah kontradiktif. Satu sisi dia ada kemajuan, tapi pada sisi lain ada sisi-sisi yang tadi cirinya kontradiktif. Gitu. Nah, sekarang mereka memilih anak laki-laki, tapi nggak suka sama anak perempuan. Saking tidak sukanya, inilah gambarannya. Wa idza busyira, apabila mereka diberi kabar gembira, ahaduhum, salah seorang mereka, bil unsa, kelahiran anak perempuan, bisa anak, bisa cucu, bisa keponakan, bisa anak kerabat, bola wajhuhu, tiba-tiba wajahnya berubah. Gimana wujudnya? Muswaddan wa huwa kadhim, wajahnya menjadi merah padam. Kadhim, kadhim itu kesel, marah, kecewa, dongkol, jadi satu. Jadi mereka kecewa, kesal, marah. Itu saking ini malu, tidak berharga, tidak bermakna, tidak punya arti, tidak punya fungsi. Jadi beban. Ya tawaro, mereka bersembunyi. Minal kaumi, dari kaum, dari orang banyak. Min su'i ma busyirobi, disebabkan sangat buruk berita yang disampaikan kepada mereka. Begitu. Lalu mereka memilih dua cara. Dua-duanya dibawa ke daerah pedalaman. Di daerah pedalaman itu nanti ada ternak-ternak. Lalu di situ nanti ada penjaga.
Nah, ibu yang sedang hamil akan melahirkan, didampingi oleh keluarga, wakil keluarga, didampingi oleh mbah dukun, datang lalu digali kuburan. Nanti akan dua pilihan. Begitu kelihatan jenis kelaminnya, ditanya sama mbah dukun, "Mbah, ini laki atau perempuan?" Kalau menurut mbah dukun laki-laki, langsung gembira, bawa pulang pesta. Kalau kata mbah dukun, ini bayinya perempuan, dia memiliki dua pilihan. Ini pilihannya. Ayum sikuhu, apakah dia akan mempertahankan kelangsungan hidup anak perempuan ini, baik alahunin, dengan menanggung kehinaan. Kalau ternyata bayinya perempuan, pilihan satu tetap hidup, cuma dititipkan sama bocah-bocah angon, sama bocah angon tuh, sama anak-anak yang menjaga ternak-ternak, lalu dikasih pakaian laki-laki supaya tidak diduga anak perempuan, nggak ditengok. Dan berarti kan ibunya langsung dibawa ke kota, segera sehat kembali, tidak ada kabar apa-apa kepada tetangga bahwa dia habis melahirkan. Nanti setelah usia 1 tahun anak bisa berjalan, 2 tahun dibawa ke kota anak itu, dikasih apa yang dia suka. Setelah lelah jalan-jalan, langsung dibenamkan ke dalam tanah hidup-hidup. Tapi diberikan dulu kesempatan hidup sampai usia 2 tahun lah yang bisa jalan gitu, bisa diajak. Itu yang pertama. Yang kedua, am yadussuhu biturab. Yang kedua, tidak ada salam, tidak ada kalam, tidak perdapatan. Begitu yang lahir laki-laki, tadi langsung pulang pesta. Begitu perempuan, tidak banyak bicara, langsung diurung saja. Jadi yang kedua, gak diberi kesempatan untuk hidup, langsung ditanam ke dalam tanah, hidup-hidup. Sama kalau tadi diberi waktu dulu sampai usia 2 tahun, ini tidak. Ala, ingat, sa'a, alangkah buruk, ma yahkumun, apa yang mereka tetapkan. Jadi jahiliyah itu seperti itu. Berawal dari konsep ketuhanan yang dilecehkan, berdampak pada konsep tentang kesetaraan, berakhir dengan hidup tanpa peradaban, bunuh manusia. Nah, sekarang sudah mau berakhir. Ini kepanjangan nih cerita. Nah, ini saya tadi prolog, sekarang epilognya nih. Saya epilognya dengan mengutip sebuah buku. Ini bacaan saya tahun 1984. Buku itu, bacanya di perpustakaan, saya nggak punya buku. Nah, buku ini ditulis oleh seorang tokoh terkenal dari Mesir. Itu. Nah, judulnya Jahiliyah Modern. Penulisnya Sayyid Qutb. Qutb dalam buku yang saya baca itu mengajukan pertanyaan. Siapa yang paling jahiliyah? Siapa yang paling jahat? Dia berikan kisi-kisi. Pertama, Firaun membunuh bayi laki-laki. Tapi dia menunggu sampai ibu yang hamil itu melahirkan. Setelah lahir, RT, RW, dan petugas kerajaan datang untuk mengambil bayi laki-laki, lalu dibunuh di depan ibu bapaknya. Kepalanya dibawa ke istana, dilaporkan kepada Firaun untuk mendapatkan hadiah. Itu Firaun. Jadi dia tidak suka kepada bayi laki-laki karena dia berdasarkan pandangan dukun.
Kata dukun, akan lahir laki-laki dari kalangan Bani Israel yang akan merebut kekuasaan Firaun. Daripada kekuasaan direbut orang, lebih baik setiap bayi laki-laki dibunuh total. Nah, ini gara-gara percaya kepada paranormal, dukun. Tuh. Yang kedua, kata Syed Qutb, ini yang kita ceritakan tadi, masyarakat Mekah nggak suka sama bayi perempuan gara-gara punya konsep yang salah tentang perempuan. Lalu mereka membunuh bayi perempuan, apakah langsung atau dibiarkan hidup dulu? Tapi dia menunggu sampai ibu yang hamil itu benar-benar waktu melahirkan. Masyarakat modern membunuh bayi tanpa membedakan jenis kelamin, mau laki-laki mau perempuan, tidak menunggu sampai wanita hamil itu waktu melahirkan, dia bunuh sejak awal dengan tindakan aborsi. Menurut Syed Qutb, siapa yang paling jahiliyah? Nah, itu saja kuliah hari ini. Jadi tergambar konsep jahiliyah itu apa dan bagaimana. Hadirin, mohon maaf kepanjangan saya mengalir bercerita, tapi berdasarkan pemahaman sejarah dan ayat, jadi tergambar jahiliyah itu seperti apa. Sekarang waktunya hadirin untuk memberikan tanggapan. Dengan segala hormat saya persilahkan.